Selamat datang di podcast Inspirasi Mahasiswa. Saya Imelda Agesti dan di sini saya bersama rekan saya Mbak Fitri. Hai Mbak Imel, hai juga para pendengar setia kita. Di podcast kali ini kita akan membahas berbagai topik yang menarik seputar dunia pendidikan dan pengalaman mahasiswa. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah program yang sangat menarik dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM. Betul sekali Mbak Fitri, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM sendiri merupakan sebuah program yang diadakan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di universitas lain selama 1 semester. Nah, untuk membahas lebih dalam dan lebih jauh tentang program PMM, kita kedatangan seorang bintang tamu yang spesial nih. Wow, siapa tuh bintang tamunya? Mari kita sambut, ini dia Mbak Sheryl, seorang mahasiswa yang telah mengikuti program ini. Selamat datang Mbak Sheryl. Halo semua, terima kasih sudah mengundang saya di dalam podcast ini. Mbak Fitri dan Mbak Imel, senang sekali bisa hadir di sini. Kami juga senang sekali kamu bisa hadir di sini. Mungkin pertama-tama kamu bisa mulai dengan memperkenalkan diri dahulu kali ya, menceritakan tentang pengalamanmu mengikuti program PMM. Tentu saja boleh dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl Manalu. Saya dari Universitas Palangkaraya. Saya mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada semester 3 dan memilih Universitas Negeri Malang sebagai universitas tujuan saya. Program ini memberikan saya kesempatan untuk belajar di universitas lain yang ada di Indonesia selama 1 semester. Wah, terdengar menarik sekali. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut bagaimana proses pendaftarannya dan apa saja yang kamu lakukan selama program berlangsung? Untuk proses pendaftarannya sendiri menurut saya cukup mudah sih. Kita harus mendaftar secara online di portal laman PMM yang disediain oleh Kemendikbud. Selain itu, kita mengisi beberapa formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan seperti transkrip nilai dan surat rekomendasi. Selanjutnya, kita diberikan kesempatan untuk memilih 7 universitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Lalu, kita akan mengikuti tes untuk diseleksi. Kalau pada masa saya semester dahulu itu seleksi yang dilakukan adalah seleksi kebinekaan gitu loh. Lalu setelah itu tibalah kita di tahap akhir atau pengumuman kelolosan. Pihak kampus Merdeka akan menyeleksi kita gitu. Apakah kita dapat lolos atau tidak di perguruan tinggi dari 7 perguruan tinggi yang kita tuju itu. Lalu setelah kita lolos seleksi itu kan, kita diberikan universitas tujuan yang telah kita pilih sebelumnya sesuai dengan jurusan yang kita minati. Lalu saya sendiri memilih Universitas Negeri Malang itu karena reputasinya yang sangat bagus dalam bidang pendidikan, dan juga karena letak yang strategisnya di Jawa Timur. Udah gitu aja. Wah, keren sekali ya. Lalu apa saja sih kegiatan yang kamu lakukan setelah berada di perguruan tinggi pertukaran? Selama program pertukaran yang sedang berlangsung, saya mengikuti mata kuliah yang ditawarkan oleh Universitas Negeri Malang, terlibat dalam kegiatan organisasi, partisipasi dalam program pengenalan budaya lokal. Hal ini tentunya sangat memperkaya pengalaman belajar saya karena saya bisa memilih perspektif yang berbeda dan mengenal teman-teman baru dari berbagai daerah. Menarik sekali ya. Apa saja sih keuntungan yang Mbak Sheryl rasakan setelah mengikuti program ini?
Keuntungan yang saya rasakan sangat banyak sih. Pertama, saya mendapatkan wawasan baru tentang cara belajar dan mengajar di universitas lain. Saya melihat bagaimana cara perguruan tinggi, cara dosen dan sistem kegiatan belajar dan mengajar antara mahasiswa dan dosen nih. Perguruan tinggi disebut. Selain itu, saya juga mendapatkan jaringan pertemanan yang sangat luas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini nih. Yang paling penting, saya merasa lebih percaya diri dan mandiri setelah mengikuti program ini. Luar biasa sekali ya. Kira-kira apa aja tantangan yang kamu hadapi selama mengikuti program ini? Untuk tantangannya sendiri tentu aja ada sih. Salah satunya tantangan terbesar yang saya dapatkan saat itu adalah adaptasi dengan lingkungan baru, termasuk budaya dan cara belajar mungkin berbeda dengan universitas asal saya gitu. Namun semua tantangan tersebut bisa diatasi dengan bantuan teman-teman dari dosen di Universitas Negeri Malang. Mereka sangat mendukung dan membantu saya dalam beradaptasi sehingga hal ini mendukung saya untuk berkembang lebih lagi untuk meningkatkan potensi diri saya sebagai mahasiswa pertukaran. Oke, kamu tadi kan ada menyebutkan tantangan program mengenal budaya lokal. Bisa nggak Mbak Sheryl menceritakan lebih lanjut tentang hal itu? Oh, tentu saja Bos, bisa teman-teman. Program pengenalan budaya lokal sendiri adalah salah satu bagian menarik dari PMM ini loh. Kami para mahasiswa pertukaran mahasiswa diajak untuk mengikuti sebagai kegiatan budaya seperti workshop, tari tradisional, kunjungan ke situs sejarah, dan acara kulineran gitu loh. Dari kegiatan ini tentunya memberikan kami kesempatan untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Berbicara tentang kegiatan, kami juga mendengar dari program ini terdapat tentang kegiatan yang disebut dengan modul Nusantara. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut? Tentu saja boleh dong. Modul Nusantara yang ada di PMM ini, salah satunya komponen utama dari program itu sangat menarik. Dalam modul Nusantara ini kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Tentu saja modul Nusantara ini sangat menarik perhatian kita gitu loh, kayak semisalnya kan kita ini ikut PMM itu salah satunya karena modul Nusantaranya yang sangat menarik. Kita di modul Nusantara itu tiap sekali seminggunya kita berkunjung ke wisata-wisata yang ada di daerah Malang itu kan. Terus yang paling menariknya itu di modul Nusantaranya itu karena ada ke Bromonya, jadi kita tertarik akan ikut PMM itu. Wah, keren sekali ya. Itu pasti pengalamannya sangat mengesankan ya bagi Mbak Sheryl. Apa saja kegiatan spesifik yang dilakukan dalam modul Nusantara ini? Banyak sekali sih kegiatan yang seru dalam modul Nusantara ini. Selain itu, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Terus kami juga mengikuti lokal budaya seperti belajar tari tradisional dan musik daerah. Selain itu, kami juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan penduduk lokal melalui program homestay ini, di mana kami tinggal bersama keluarga setempat dan belajar tentang kehidupan sehari-hari mereka. Ada juga kegiatan sosial seperti bakti sosial atau bisa disebut kontribusi sosial di desa ataupun di sekolah setempat, yang mengajarkan kami tentang pentingnya berkontribusi dan berperan pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu memperkaya pengalaman Mbak Sheryl selama program PMM. Bagaimana dampaknya terhadap pemahaman Mbak Sheryl tentang budaya Indonesia?
sangat besar sih dampaknya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut saya jadi lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Saya belajar bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan dan kekayaan budaya yang luar biasa. Pengalaman ini juga membuka hati saya untuk pentingnya toleransi dan menghargai terhadap perbedaan gitu, menghormati. Selain modul Nusantara, apa saja kegiatan lain yang menjadi bagian dari program PMM ini menurut Mbak Seril? Selain modul Nusantara, ada juga kegiatan akademik yang sangat bermanfaat bagi saya gitu, mengikuti berbagai mata kuliah yang mungkin tidak tersedia di universitas asal saya, sehingga bisa memperluas pengetahuan dan keterampilan kami. Ada juga sesi mentoring dan workshop yang membantu kami dalam pengembangan soft skill gitu, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen waktu gitu. Program ini benar-benar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang holistik dan mempersiapkan kami menjadi lulusan yang lebih baik lagi gitu, siap kerja. Lalu bagaimana dengan interaksi dengan mahasiswa lokal di universitas tujuan? Apakah ada program khusus untuk mempererat hubungan antar mahasiswa, Mbak Sheryl? Tentu saja ada sih. Salah satu program yang saya ikuti adalah kegiatan kelompok diskusi dan proyek bersama mahasiswa lokal gitu. Kami diberikan tugas untuk menyelesaikan proyek tertentu dan memperluas kolaborasi dan pemikiran yang kritis. Selain itu ada juga acara-acara sosial seperti olahraga, mengundang semua mahasiswa untuk beradaptasi seperti pertandingan olahraga, secara acara musik dan festival budaya yang ada di Universitas Negeri Malang itu. Nah, menurut Mbak Seri nih, sebagai mahasiswa yang sudah menjalani pertukaran mahasiswa, apa aspek terpenting dari program PMM yang membuatnya tuh begitu bermanfaat bagi mahasiswa? Saya rasa aspek terpenting adalah kesempatan untuk keluar dari zona nyaman dan mengalami lingkungan belajar yang berbeda. Hal ini tentu tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial dan budaya. Dengan bertemunya orang-orang dari latar belakang yang beragam, kita belajar untuk lebih toleransi, fleksibel, dan terbuka terhadap perspektif baru. Program ini juga mendorong kita untuk lebih mandiri dan percaya diri, yang sangat penting untuk perkembangan pribadi dan profesional kita. Apa alasan utama Mbak Sheryl memilih Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi tujuan Mbak Sheryl dalam program PMM ini? Alasan utama saya memilih Universitas Negeri Malang adalah karena reputasinya yang sangat bagus dalam bidang pendidikan dan pengajaran gitu. Selain itu, letak geografisnya sangat strategis di Jawa Timur, memberikan saya akses mudah untuk menjelajahi berbagai tempat yang menarik dan di sekitarnya gitu. Universitas ini juga memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan dosen-dosen yang berkompeten gitu, yang membuat saya sangat menarik akan memilih universitas tersebut. Luar biasa sekali ya. Apa pesan yang ingin Mbak Sheryl sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin tertarik untuk mengikuti program ini? Saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengikuti program ini sih, karena program ini sangat membantu kita, seperti kayak ibaratnya kita kan bisa kayak itu gini, program ini kan sudah dibiayain biaya pesawatnya gitu,
Terus ya sekali seminggunya itu kita ada modul Nusantara yang tiap minggunya itu ke wisata-wisata yang ada di Indonesia gitu. Seperti kayak saya ini di Malang. Jadi kita pergi-pergi gitu setiap sekali seminggunya itu ke wisata-wisata yang ada di Malang, seperti kayak ke pantai, ke wisata seperti tari tradisional Malang seperti itu. Makanya saya sarankan teman-teman untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka. Wah, berarti program ini benar-benar memiliki banyak keuntungan dan manfaat yang menguntungkan bagi banyak mahasiswa. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Mbak Sheryl atas cerita dan informasi yang sangat inspiratif ini. Kami harap pendengar kita mendapatkan banyak manfaat dari episode kali ini. Terima kasih buat Mbak Fitri dan Mbak Email. Senang sekali bisa berbincang-bincang di sini. Baiklah, itu tadi percakapan kita tentang pertukaran mahasiswa Merdeka dan kegiatan yang ada di dalam program tersebut. Kami harap semoga informasi yang kita bahas bisa menginspirasi para pendengar untuk berani mengambil langkah dan mencoba hal baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk terus mendengarkan podcast Inspirasi Mahasiswa dan tetap semangat belajar dan meraih cita-cita. Dadah teman-teman. Sampai jumpa di PMM 3 UM bertukar sementara bermakna selamanya.